pertama saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19110009. Yang kedua, Esa Maidaleni dengan BP 19110018. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan objek penelitian analisa implementasi sistem informasi akuntansi pada PT Sapta Saritama Padang. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19110009. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19110009. Yang pertama yaitu bagian umum, tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Tujuannya yaitu mengumpulkan dan menyimpan segala data aktivitas dan transaksi yang telah terjadi, melakukan semua proses data yang terkumpul menjadi sebuah informasi yang mendukung dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, serta melakukan kontrol terhadap semua aset perusahaan. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan akan melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien. Karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses tersebut sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu latar belakang perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Sapta Saritama Padang. PT Sapta Saritama Padang merupakan salah satu perusahaan distribusi yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan. Barang dagang yang dijual berupa alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan semua jenis obat-obatan paten. Kantor pusat PT Sapta Saritama yaitu terletak di Bandung. Lalu pada bulan Juni 2013 dibukalah kantor cabang Padang, didirikan di Jalan Purus 2 nomor 10 Purus Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115 Indonesia. PT Sapta Saritama Padang membentuk divisi-divisi yang masing-masing bertanggung jawab dalam penjualan produk-produk perusahaan dan juga produk-produk yang dipercaya untuk didistribusikan oleh PT Sapta Saritama Padang. Pendistribusian barang-barang tersebut dibeli dari pabrik, prinsipal atau pusat, kemudian barang tersebut dijual ke sektor pendistribusian seperti dinas kesehatan, rumah sakit, toko obat berizin, dan apotek berizin. Selanjutnya yaitu bagian organisasi. Yang pertama ada kepala cabang, di mana kepala cabang merupakan pimpinan tertinggi di kantor dan bertanggung jawab untuk menyusun program kerja, menguasai penjualan, serta memimpin seluruh kegiatan di PT Sapta Saritama Padang. Yang kedua yaitu ada apoteker penanggung jawab, di mana apoteker penanggung jawab ini bertugas sebagai penanggung jawab yang meliputi pemesanan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran sesuai kaidah cara distribusi obat yang baik atau CDOB, membuat surat pesanan dan menandatanganinya, melakukan pengeluaran dan pemasukan obat di gudang, kontrol penyimpanan obat sesuai peraturan kontrol jika ada produk retur dan penarikan obat. Selanjutnya yaitu ada supervisor sales. Tugasnya yaitu melaksanakan aktivitas pemasaran produk perusahaan, mencari daerah pemasaran, membuat sales order atau pesanan diterima, membantu salesman dalam hal penagihan piutang yang bermasalah, membuat laporan penjualan, membantu kepala cabang dalam membuat proyeksi anggaran penjualan. Sales supervisor membawahi para salesman. Selanjutnya yaitu ada kepala staf administrasi. Tugasnya yaitu membantu kepala cabang dalam membuat proyeksi anggaran biaya dan penjualan, bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas administrasi dan keuangan PT Sapta Saritama Padang, membuat laporan keuangan secara bulanan dan tahunan untuk PT Sapta Saritama Padang, menganalisa antara realisasi dengan anggaran biaya yang terjadi, membuat laporan kepegawaian, memeriksa dan memverifikasi semua tagihan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada kasir. Kasir ini bertugas menyetor hasil tagihan tunai setiap hari, membuat laporan pengeluaran maupun penerimaan kas per minggu. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso bertugas menyiapkan dokumen penagihan, melakukan monitoring, membuat daftar piutang yang harus ditagih, membuat daftar piutang yang telah dilunasi. Selanjutnya ada EDP. EDP bagian ini bertugas untuk mencetak faktur penjualan dan faktur penagihan piutang, entry penjualan, entry dokumen gudang, entry dokumen piutang. Selanjutnya ada salesman, mempelajari spesifikasi produk-produk yang diagengi dan produk-produk pesaing, mengenal situasi pasar, membuat rencana dan melaksanakan kunjungan ke pelanggan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada administrasi logistik, bertugas
melakukan pengadaan dan pemrosesan barang, memperbarui daftar catatan persediaan, melakukan serah terima barang kepada petugas ekspedisi sesuai barang yang tertera pada faktur. Selanjutnya yaitu ada petugas gudang yang bertanggung jawab terhadap keamanan barang di gudang, membuat laporan hasil bongkar muatan setiap bulan, membantu KSA melakukan stok upname setiap akhir bulan, melakukan aktivitas bongkar di gudang, merapikan susunan barang agar kegiatan